Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan kita ulas, pembahasan yang akan kita simak bersama, kita melanjutkan tentang pembahasan dengan tema ilak. Yang mana ilak ini pengertiannya sudah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya, yaitu ketika seorang suami dia bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya. Seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya dalam kurun waktu tertentu, atau si suami itu tidak menyebutkan kurun waktu tersebut. Maka hal yang seperti ini kemudian disebut dengan ilak, yang mana peristiwa ilak yang dimunculkan oleh si suami ini menurut sebagian ulama termasuk golongan dosa-dosa besar, dan menurut sebagian ulama yang lain merupakan dosa-dosa yang kecil. Namun terlepas apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil, kita sebagai umat Islam, terutama kita-kita yang sudah berumah tangga, penting untuk mengetahui tentang segala ketentuan, segala pembahasan-pembahasan yang ada di dalam masalah ilak ini sendiri, supaya kita tidak sampai terjerumus dalam kubangan masalah ilak. Dan seandainya terjadi yang seperti ini, terjadi satu peristiwa ilak, maka kita sebagai umat Islam pun bisa mengambil tindakan, bisa mengambil langkah. Harus seperti apakah kira-kira tindakan yang saya lakukan, yang sekiranya tindakan dan perilaku tersebut tidak sampai keluar dari rel syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai keluar dari aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui ketentuan yang telah ditetapkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang mana ketentuan ini secara mendasar atau poin-poin pentingnya dibahas di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana kitab Fathul Qorib yaitu penulisnya Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan. Beliau menyatakan, wa idza halafa an la yata'a zaujatahu wat'an mutlaqan au muddatan ay au wat'an muqayyadan bimuddatin tazidu ala arba'ati ashhurin fahuwa ay al-haliful mazkuru mulin min zaujatihi. Ketika misalkan ada seorang suami yang dia itu bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya, dan yang dimaksud mengumpuli itu adalah melakukan senggama. Artinya berarti si suami bersumpah untuk tidak melakukan senggama dengan istrinya. Mutlakon, yang mana sumpah tersebut tidak mau melakukan hubungan badan dengan istrinya tersebut, mutlakon artinya tidak terikat dengan waktu. Si suami hanya mengatakan, demi Allah misalkan, saya tidak mau mengumpuli kamu, saya tidak mau berhubungan badan dengan kamu, saya tidak mau melakukan watik bersama kamu, saya tidak mau melakukan jima bersama kamu. Misalkan si suami hanya mengatakan seperti itu. Atau si suami itu bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan seperti tadi yang kita contohkan, namun sumpah yang tidak mengumpuli badan ini terikat dengan durasi waktu tertentu, yang mana durasi waktu tersebut tazidu ala arba'ati ashhurin, lebih dari 4 bulan. Jadi kalau misalkan si suami itu bilang kepada istrinya,
demi Allah misalkan, saya tidak mau berhubungan badan dengan kamu selama 4,5 bulan. Demi Allah misalkan, saya tidak mau melakukan watik bersama kamu selama 5 bulan misalkan, atau seterusnya. Fahuwa mulin min zaujatihi. Maka si suami yang telah bersumpah seperti ini, dia dianggap sebagai pelaku ilak terhadap istrinya. Sehingga dari pemahaman yang seperti ini, jika seandainya si suami itu bersumpah untuk tidak melakukan watik, untuk tidak melakukan jima dengan istrinya, namun sumpahnya itu tidak sampai 4 bulan. Isi dari sumpah untuk tidak mengumpuli istrinya itu tidak sampai lebih dari 4 bulan. Atau persis 4 bulan. Misalkan si suami bilang, demi Allah, saya tidak mau melakukan hubungan badan dengan kamu selama 2 bulan. Demi Allah, saya tidak mau melakukan watik, melakukan jima dengan kamu selama 1 bulan. Misalkan seperti itu. Jadi sumpahnya ini terikat dengan satu waktu, suatu durasi waktu, namun durasi waktunya tidak sampai 4 bulan. Hanya 1 bulan, hanya 2 bulan, atau persis sampai 4 bulan. Jika seandainya muncul sumpah yang seperti ini, maka suami ini tidak dianggap sebagai pelaku ilak. Dia hanya sebatas sumpah, yang sumpah ini dalam nuansa, dalam konteks memberikan idza, memberikan satu bentuk gangguan, memberikan satu bentuk hal yang menyakiti kepada pihak istri. Dan ini tetap merupakan satu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pembahasan kita dalam video yang kali ini, kita masih fokus kepada masalah ilak, yaitu ketika sumpah tadi itu tidak terikat dengan satu durasi tertentu atau terikat dengan durasi waktu, namun durasi waktunya lebih dari 4 bulan. Ketika ada yang seperti ini, maka si suami ini dianggap telah melakukan ilak kepada istrinya. Keterangan lanjutan yang penting untuk diketahui lagi adalah sawaun halafa billahi ta'ala wa sifatihi au allaqa wat azaujatihi bitolaqin au itkin. Sama saja dalam ketentuan atau konsekuensi hukum yang muncul dalam masalah ilak ini, entah si suami itu bersumpah menggunakan asma'nya Allah Subhanahu wa taala, atau si suami itu bersumpah menggunakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, atau si suami itu menggantungkan tindakan watiknya dengan satu peristiwa tertentu, dengan satu tindakan tertentu yang biasa kita kenal dengan sebutan nadar misalkan. Maka ini sama saja itu merupakan tindakan-tindakan dari seorang suami yang bisa disebut sebagai sebuah ilak. Saya contohkan misalkan, contohnya si suami itu mengatakan kaqaulihi in wata'tuki fa anti tolik. Si suami misalkan mengatakan, kalau sampai saya itu menggauli kamu, kalau sampai saya itu melakukan hubungan dengan kamu, maka kamu tercerai. Ungkapan yang seperti ini merupakan satu ungkapan yang menggantungkan satu tindakan tidak mau mengumpuli istrinya, yang mana tindakan ini digantungkan dengan peristiwa talak, digantungkan dengan satu tindakan talak. Maka hal ini juga sama, dia disebut dengan ilak. Karena nanti konsekuensinya ketika si suami itu betul-betul melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka talak jatuh kepada si istri. Si suami misalkan mengatakan, wallahi misalkan, demi Allah, atau mengatakan misalkan apa, billahi misalkan, atau mengatakan dengan sifat-sifatnya Allah misalkan warrahmani misalkan. Ya. Lalu kemudian dia setelah bersumpah seperti itu, dia bilang, saya tidak akan mengumpuli kamu, titik. Saya tidak akan menggauli kamu, saya tidak akan mati dengan kamu, saya tidak akan jima dengan kamu. Berhenti di situ. Maka ini juga sama, merupakan tindakan ilak kepada seorang istri.
Atau terikat dengan waktu. Demi Allah, saya tidak akan menggauli kamu selama 5 bulan, selama 6 bulan, 4 bulan setengah misalkan. Ini juga sama, merupakan tindakan ilak dari suami kepada istrinya. Yang di situ nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi hukum. Beliau lalu kemudian juga memberikan contoh, ya, wakada lauqala. Demikian juga seandainya si suami itu bilang kepada si istri, in watoktuki falillahi alayya sholatun au saumun au hajjun au itkun fa innahu yakunu mulian aidon. Demikian juga sama halnya ini dianggap sebagai suatu tindakan ilak ketika si suami itu misalkan bilang, kalau sampai saya itu melakukan hubungan badan dengan kamu, maka saya wajib untuk melakukan sholat. Dia menadarkan kalau sampai terjadi hubungan badan dengan istrinya, maka dia harus melakukan sholat. Atau kalau sampai saya itu melakukan hubungan badan dengan kamu, maka saya harus melakukan puasa. Kalau sampai saya itu menggauli kamu, maka saya harus berhaji atau umroh misalkan. Hal-hal yang seperti ini, ucapan-ucapan yang seperti ini masuk dalam kategori perbuatan ilak. Sehingga walaupun nanti si suami itu betul-betul melakukan hubungan badan dengan si istri, konsekuensinya dia harus melakukan sholat, dia harus melakukan puasa, dia harus melakukan umroh, dia harus melakukan haji sesuai dengan nazar yang telah dia sebutkan. Seakan-akan secara lahiriah, secara teks redaksi, seakan-akan ucapan seperti ini merupakan ucapan-ucapan yang positif. Seakan-akan ini merupakan satu ucapan yang baik-baik saja. Karena dia menggantungkan tindakan hubungan badan dengan si istri itu dengan satu tindakan ibadah yang lain. Namun syariat dalam hal ini ketika kita mempelajari tentang hukum-hukum masalah ilak, kita mengetahui bahwa hal yang seperti ini sebenarnya merupakan ucapan atau tindakan yang tidak perlu dimunculkan oleh seorang suami kepada istrinya. Kalau memang dia itu ingin melakukan sholat, kalau memang dia itu ingin melakukan puasa, kalau memang dia itu ingin melakukan umroh, kalau memang dia itu ingin melakukan haji, maka hendaknya tindakan sholat, puasa, umroh, haji, dan lain sebagainya itu tidak perlu dinadari dengan perbuatan yang arahnya kepada hubungan badan dengan si istri. Hubungan badan dengan si istri merupakan satu tindakan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itu merupakan satu nafkah sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dan tentunya ada ketentuan hukum-hukum tertentu saat akan melakukan hubungan badan dengan si istri. Sehingga ketika sudah ada ketentuan yang sendiri-sendiri seperti ini, tidak perlu kemudian itu dinadari. Kalau sampai terjadi perbuatan hubungan badan, maka si suami akan melakukan sholat, si suami akan melakukan puasa, si suami akan melakukan sedekah, si suami akan melakukan ziarah wali misalkan dan sebagainya. Itu hal yang tidak perlu untuk disebutkan, tidak perlu dilakukan oleh seorang suami di hadapan istrinya. Seandainya memang ingin bernadar, maka bisa dinadari dengan bentuk-bentuk yang lain. Taruhlah misalkan kalau seandainya saya itu diterima di perusahaan fulani misalkan, maka saya akan melakukan ziarah wali songo misalkan. Seandainya saya itu misalkan naik pangkat, misalkan naik jabatan di kerjaan saya akan melakukan sodakoh kepada panti asuhan tertentu misalkan. Itu boleh-boleh saja, yang penting jangan kemudian diikat atau diarahkan kepada tindakan hubungan badan dengan si istri. Karena hal ini bisa menyeret si suami kepada tindakan ilak, yang mana tindakan ilak ini merupakan tindakan yang dilarang oleh agama Allah, dilarang oleh syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan bahwa ini merupakan salah satu tindakan minal kabair, tindakan yang termasuk dosa-dosa besar. Dan ulama yang lain mengatakan ini belum sampai kepada dosa-dosa besar, ini masih dalam kategori dosa kecil, namun dosa kecilnya sudah hampir-hampir masuk kepada dosa-dosa besar. Hal ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pahami, penting untuk kita mengerti, supaya kita semua sebagai seorang suami bisa berhati-hati dalam berucap, bisa waspada dalam memunculkan ungkapan-ungkapan kepada istrinya. Jika seandainya si suami itu ketika mengucapkan ungkapan seperti tadi itu, misalkan dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengumpuli kamu misalkan.
Jika memang yang dia ucapkan ini merupakan satu redaksi yang memiliki makna ganda, kata-kata ngumpuli, misalkan saya ambil contoh, misalkan kata-kata ngumpuli, misalkan. Kata-kata ngumpuli ini memang secara redaksi, dia bisa bermakna selain jima. Karena kumpul itu ya tidak selalu melakukan jima. Bisa jadi mungkin kumpul duduk nonton TV bareng misalkan, atau mungkin duduk kumpul makan bareng misalkan, itu kan juga bisa dikatakan ngumpuli. Walaupun secara bahasa yang familiar, sementara ini dia itu makna konotasinya arahnya kepada tindakan jima. Seandainya ada seorang suami yang dia itu terlanjur sumpah kepada si istri untuk tidak melakukan jima, tidak melakukan ngumpuli kepada si istrinya. Jadi dia bukan bilang jima, tapi dia bilangnya ngumpuli kepada istrinya. Dan memang lafadz itu merupakan lafadz yang memiliki makna ganda. Maka kalau memang seperti itu, maka ini masuk dalam kategori lafadz-lafadz ilah secara kinayah. Ketika ini secara kinayah, maka butuh kepada niat. Kira-kira si suami ketika mengucapkan seperti itu, apa niatnya? Apa maksudnya? Apakah dia itu ketika mengucapkan saya tidak mau mengumpuli kamu selama 4,5 bulan, maknanya, maksudnya itu adalah jima atau makna yang lain? Jika memang yang dia maksudkan adalah hubungan badan jima, maka ini masuk dalam kategori ilah. Namun kalau seandainya itu dia tidak bermaksud untuk melakukan ilah, artinya dia itu bukan bermaksud hubungan badan jima misalkan, maka itu tidak masuk dalam kategori ilah. Dalam hal ini Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, beliau memberikan keterangan, amma idza qala wallahi la amassuki au la udajiuki au la ubashiruki. Seandainya si suami itu bilang, demi Allah, saya tidak akan menyentuhmu. Bahasanya menggunakan kata-kata menyentuhmu. Atau bahasanya la udajiuki, saya tidak akan menidurimu. Jadi bahasa yang dipakai adalah menidurimu. Atau bahasanya la ubashiruki, saya tidak akan menyentuhmu. Ubashir, mubasyarah dalam masalah ini adalah menyentuh si istri, kulit bertemu dengan kulit. Fakinayatun, maka ungkapan-ungkapan ini masuk dalam kategori kinayah. Fataftakiru ila niyatin li'adami istihari hafihi, maka itu masuk kategori kinayah dan membutuhkan niat, karena memang ungkapan ini, ungkapan menyentuh, ungkapan menidurimu, ungkapan menyentuhmu, itu tidak dikenal sebagai tindakan jima kepada si istri. Nah, alasannya titik tekannya di sini. Ungkapan yang menyatakan tidak menidurimu, ungkapan yang menyatakan tidak menyentuhmu, menurut apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, ungkapan ini tidak dikenal dengan istilah jima, tidak dikenal dengan makna jima. Namun ketika misalkan mafhum mukhalafah dari apa yang disebutkan oleh beliau, bisa jadi jika ungkapan itu dikenal sebagai satu tindakan jima, artinya lafadz-lafadz tidak menyentuhmu, tidak menidurimu, itu memang dikenal, terkenalnya atau familiarnya itu merupakan ungkapan jima, maka bisa jadi ini masuk dalam kategori lafadz-lafadz yang soreh. Namun dalam keterangan yang secara teks yang dia sampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, lafadz-lafadz seperti ini masih tetap dianggap sebagai bentuk kinayah, karena memang dia tidak dikenal sebagai ungkapan-ungkapan jima. Nah, ini yang perlu kita renungkan supaya kita itu bisa lebih berhati-hati dalam memunculkan ungkapan kepada istri kita masing-masing. Jangan sampai ungkapan-ungkapan yang muncul dari lisan seorang suami merupakan ungkapan-ungkapan yang berdampak besar, terutama berdampak kepada munculnya suatu dosa yang akan diterima oleh si suami itu sendiri. Seberapapun kita, misalkan seorang suami itu dalam keadaan emosi, maka secepatnya sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita itu melakukan duduk dengan tujuan supaya emosi kita bisa menjadi reda. Atau dalam ungkapan kesunahan-kesunahan yang lain, ketika seorang suami itu dalam keadaan emosi,
dalam keadaan pikirannya ini tidak terkontrol karena dia terbawa dengan satu emosi, hendaknya si suami ini melakukan wudhu supaya emosi tersebut bisa menjadi reda, emosi itu bisa menjadi tenang, sehingga dari tindakan yang seperti itu tidak sampai memunculkan ungkapan-ungkapan yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memunculkan konsekuensi-konsekuensi besar di belakangnya. Ini penting untuk kita ketahui semuanya. Bahkan lebih jauh daripada itu, misalkan seorang suami itu memunculkan ungkapan yang nuansanya adalah soreh. Jadi si suami itu memunculkan satu ungkapan dalam masalah ilah ini, sebenarnya secara redaksi dia itu dianggap sebagai redaksi-redaksi yang soleh, yang soreh, yang jelas-jelasan ini masalah ilah. Namun setelah dikonfirmasi, si suami itu mengaku bahwa yang dimaksud dengan jima itu adalah ijtima, kumpul-kumpul biasa. Bagaimana seperti ini? Maka ketentuan para ulama diantaranya disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Beliau mengatakan secara lahiriah, secara zahirnya tetap itu berlaku sebagai hukum ilah. Walaupun secara batin dia yadinu ilallah, bukan dengan masalah ilah. Dalam hal ini beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri mengatakan ka'an qala, seandainya misalkan ada seorang suami itu yang mengatakan aradtu bil wat'i al wat'a bil qadami wa bil jima'i al ijtima'a. Seandainya ketika ada seorang suami yang dia itu mengatakan, demi Allah saya tidak akan melakukan watik bersama kamu, demi Allah saya tidak akan melakukan jima bersama kamu. Namun ternyata si suami ketika dikonfirmasi, dia itu mengatakan yang saya maksud watik itu adalah watik menggunakan kaki, dan yang saya maksud dengan jima adalah ijtima, kumpul-kumpul biasa. Bagaimana? Lam yukbal zahiran wa yadinu batinan. Maka secara lahiriah ungkapan orang laki-laki, ungkapan suami yang seperti ini tidak bisa diterima. Walaupun secara batin itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak mendapatkan dosa secara batinnya, karena dia mengaku seperti itu. Bagaimana lalu? Fatajri alaihi ahkamul ila'i zahiran wala ya'samu batinan ismal ila'i. Maka secara lahiriah dalam kehidupan sehari-hari tetap akan berlaku bagi dia hukum-hukum ilah, ketentuan-ketentuan ilah berlaku bagi dia. Namun secara batin antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dianggap tidak berdosa sesuai dengan apa yang ada di dalam benak si suami itu sendiri. Namun karena lafaz yang dimunculkan itu merupakan ungkapan-ungkapan ilah, maka hukum-hukum ilah, ketentuan-ketentuan ilah harus tetap berlaku kepada suami yang telah memunculkan ungkapan seperti demikian. Nah, ini merupakan satu ketentuan yang penting untuk kita pahami bersama, penting untuk kita renungkan bersama. Jika seandainya terlanjur muncul ungkapan-ungkapan ilah dari seorang suami kepada istrinya, maka tindakannya seperti apa atau ketentuannya seperti apa telah kita bahas pada video kali ini. Dan untuk ketentuan berikutnya atau konsekuensi-konsekuensi ke belakangnya, insya Allah akan kita bahas pada sambungan video berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua tindakan-tindakan yang sekiranya itu tidak mengundang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari bala musibah yang sekiranya itu bisa membuat kita susah dunia sampai alam akhirat, sehingga kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.